Anda kembali di Kompas Malam, Saudara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bantah ada diskusi dengan Timur Kapadze soal calon pelatih Timnas Indonesia. Saat ini PSSI tugaskan BTN untuk ke Eropa wawancara calon pelatih Timnas. Bursa kursi pelatih Timnas Indonesia sepeninggal Patrick Kluivert masih hangat diperbincangkan. Sejumlah nama diisukan masuk ke dalam kandidat 5 orang yang tengah digodok PSSI. Sebut saja Giovanni van Bronckhorst. Ex-pemain Belanda keturunan Maluku ini menjadi nama yang kini santer akan menangani Timnas Indonesia. Saat ini, Van Bronckhorst tengah mendampingi Arne Slot menangani Liverpool. Nama lain yang mencuat bakal melatih JIZ dan kawan-kawan adalah Timur Kapadze. Pelatih yang membawa Uzbekistan lolos di Piala Dunia 2026 bahkan sempat berada di Jakarta. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membantah kehadiran Kapadze ke tanah air bagian dari penjajakan untuk pelatih Timnas. Erick mengaku tidak ada komunikasi antara PSSI dan Kapadze. Erick bilang untuk pelatih Timnas senior tak perlu terburu-buru. Kembali, kalau pelatih untuk tim nasional kita berikan waktu untuk exco ataupun semua untuk melihat siapa yang nanti hasil interview ataupun dan kita tidak perlu buru-buru karena memang kan yang namanya ke depan itu nanti baru bulan Maret ya. Nah, coba ada kesana dah. Tapi namanya udah mengerucut ke berapa Pak jumlahnya Pak? Belum, nanti ada proses. Ada prosesnya. Dari Belanda Pak? Dari Belanda lagi? Belum. Giovanni. Pak, kemarin Timur Kapadze udah tiba di Indonesia ngapain Pak? Ada komunikasi tinggi Pak? Saya enggak. Tapi kalau di list 5 itu ya nanti dinamikanya pasti terjadi. Tapi kalau saya ada nama beliau. Saya nggak bisa ngomong karena itu kan masih proses. Ketua Badan Timnas Indonesia Sumarji bersama Dirtek PSSI Alexander Zwiers ditunjuk sebagai perwakilan untuk mewawancarai calon pelatih Timnas Indonesia. Ketua BTN Sumarji bahkan harus terbang ke Eropa untuk bertemu 5 kandidat pelatih Timnas. Berkaitan dengan kelima pelatih ini, ya, kami Coach Alexander bersama-sama dengan exco yang ditunjuk, salah satunya mungkin saya, diminta untuk melakukan interview, ya, diminta untuk melakukan interview dan akan kami lakukan, ya, mungkin dalam minggu-minggu depan, dan tentu dari 5 nama itu pasti akan kita pilih yang sangat terbaik. Para pelatih ini masih berada di klub dan masih berada di timnas suatu negara. Membahas soal PSSI yang tengah godok 5 nama calon pelatih Timnas, kita sudah bersama dengan ex pemain Timnas Zainal Arif dan juga analis sepak bola Iksan Mahar. Selamat malam Kang Abo, Bang Iksan. Selamat malam, Baim. Malam, Baim. Bang Iksan, ini Sumarji udah ke Eropa, ada bocoran nggak? Siapa yang digodok nih 5 nama ini? Nggak kapok, cari lagi dari Eropa nih Bang Iksan. Iya, kalau kemarin kita lihat Van Bronckhorst tentu mengerucut kuat karena kita tahu hubungan PSSI dengan KNVB masih erat. Dan memang Van Bronckhorst dari sejak tahun lalu, sepengetahuan saya memang sudah masuk salah satu kandidat ketika PSSI juga mengerucut kepada nama Patrick Kluivert saat itu. Dan sekarang mungkin karena saat itu statusnya Van Bronckhorst sedang lowong, tapi saat ini dia tengah menjadi pendamping Arne Slot, apalagi dengan kondisi Liverpool sekarang tentu akan sulit mencari waktu untuk wawancara langsung Van Bronckhorst di Inggris terutama. Tapi di sisi lain juga ada nama yang cukup menjadi sebuah bibir terutama di kawasan Eropa, di Inggris Raya itu ada nama Heimir Hallgrimsson, pelatih Irlandia saat ini yang juga punya track record cukup baik dan kalau saya katakan dia punya rekor yang bisa dibilang punya cukup mentereng lah karena satu sisi dia pernah membawa Islandia timnas negaranya untuk masuk ke Piala Eropa 2016, lolos ke Piala Dunia 2018, bahkan juga di level Asia juga sudah sempat melatih bersama Al Arabi di Qatar. Tentu nama ini juga yang salah satu yang mengerucut saat ini. Di satu sisi Hallgrimsson juga sudah pernah datang ke Indonesia untuk menjalani laga uji coba sekitar medio tahun 2016 atau 2017 saat itu saya ingat ketika saat itu timnas kalah 1-5 dengan Islandia. Jadi memang
nama yang merucut banyak, tapi kalau saya melihat memang tipikalnya ini kita ke Eropa dan melihat nama yang menguat sekarang memang nama Hallgrímsson mungkin bisa jadi salah satu kandidat yang bisa dipertimbangkan oleh PSSI, terutama karena dari sisi permainan mirip, apalagi dia di Islandia sana disebutannya Iceland Mourinho atau sebutannya Mourinho-nya Islandia karena gaya main yang pragmatis, lebih banyak bertahan dan itu tipikal main seperti yang dilakukan oleh Indonesia saat ini. Apalagi kalau melihat rekam jejak Alexander Zwier sebagai direktur teknik, kita melihat di era sebelumnya bersama Jordania, memang Alex ini sangat-sangat teliti untuk mencari pelatih yang cocok bersama Jordan dulu. Dia fokus untuk mencari pelatih terutama dari Afrika Utara yang sesuai dengan permainan Jordania. Oke, berarti dua nama yang tadi disebutkan Eropa nih. Kang Albo, Anda ex pemain timnas, tentu merasa nggak kalau misalkan dari mana asal pelatih itu berpengaruh pada gaya melatih, gaya bermain yang diterapkan? Iya, memang sedikitnya agak berpengaruh ya, apalagi para pemain yang hadir di tim nasional kita ini hampir mayoritas itu dari Eropa. Tapi ini dari Eropa Timur kan, kalau misalkan kandidat ini paling kuat muncul, saya pikir juga ini tidak akan terlalu menjadi masalah besar buat para pemain timnas. Yang terpenting, apa yang menjadi kultur sepak bola kita, apa yang menjadi filosofi kita, para pelatih juga harus bisa memahami. Karena kadang-kadang dengan strategi atau taktikal yang mungkin akan dilakukan oleh pelatih baru, kita juga harus bisa melihat seperti apa sih para pemain ini, gaya bermainnya, style of play-nya, harus paham dulu. Jangan nanti memaksakan, tetapi hasilnya nanti akan di luar ekspektasi kita lagi gitu. Nah, itu yang terpenting bagaimana sinkronisasi antara pemain, pelatih, dan mungkin juga direktur teknik serta Pak Sumardi juga ini satu tujuan. Oke, satu tujuan. Ya, iya, memang harus benar satu tujuan. Memang harus satu pemahaman supaya apa? Jadi tidak ada miss lagi nantinya gitu. Padahal kan misalnya pemain kita begitu heterogen dengan karakter masing-masing. Ada yang dari Eropa, ada yang juga dari Indonesia sendiri dibesarkan dibinanya. Nah, Bung Ihsan dengan kondisi materi seperti ini, kriteria pelatih yang cocok itu yang seperti apa? Karena kan ada banyak yang di-miss ketika di locker room. Gameplaynya sudah bagus, tapi locker room tidak menguasai. Ada yang seperti itu juga. Iya, betul banget. Memang kalau kita melihat kemarin misalnya pergantian dari era Coach Sinteyong menuju Coach Patrick, memang kan intinya ingin menghadirkan timnas yang benar-benar mengetahui, terutama para pemain kita yang mayoritas sekarang di timnas diaspora Belanda gitu kan. Tapi nyatanya dengan Coach Patrick dibantu oleh sekitar 12 asistennya dari Belanda, ternyata juga tidak bisa membantu tim mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Padahal saat ini beberapa pemain kita punya pemain-pemain yang cukup oke main di Liga Top Eropa seperti Kevin Dix di Jerman, ada juga Verdong di Lille, JIJ juga sangat luar biasa di Serie A. Tapi bermain di timnas tidak kelihatan mereka mainnya, dan kita mungkin kalau saya melihat bahwa setidaknya kita agak sedikit tidak lagi berkiblat kepada Belanda. Kenapa? Karena kita tahu saat ini gitu kalau stok dari pelatih Belanda pun tidak cukup mentereng saat ini, dan juga tidak cukup baik ketika mereka diberi kepercayaan bermain melatih di luar Belanda. Mungkin ada Arne Slot yang cukup oke di Liverpool musim kemarin, tapi di musim ini agak tidak terlalu baik. Erik ten Hag misalnya, kita juga lihat betapapun bagusnya dia dulu di era divisi, tidak juga baik bersama MU. Peter Bosz yang sekarang jadi buah bibir, 2 musim terakhir membawa PSV juara, tapi nyatanya juga ketika diberi percayaan melatih di Dortmund di Jerman juga dipecat di tengah jalan. Jadi menurut saya kita perlu memang pertama kalau bisa PSSI terbuka menyampaikan kira-kira filosofi seperti apa yang ingin dicanangkan, karena saya bertanya kepada Alexander Wiers ketika pengenalan dia sebagai direktur teknik, saya bertanya apakah Villanesia akan dilanjutkan. Saat itu Alexander hanya menjawab bahwa yang baik akan dipertahankan, sedangkan yang tidak ini akan dia kembangkan seperti apa. Padahal Villanesia itu dari strata kepelatihan di kita dari lisensi D itu sudah diajarkan, bahkan dulu Coach Danur Windo udah membuat itu sangat detail sekali gitu. Jadi memang harus disampaikan dulu seperti apa biar publik tahu setidaknya mau seperti apa timnas nanti dibawa, karena kita ke ini membahas juga filosofi seperti apa yang tadi Om Jainal juga nyebut. Jadi memang filosofi seperti apa baru nanti kita lihat bahwa pelatih seperti apa yang cocok untuk timnas dan stok pemain kita saat ini. Ini sebenarnya kan waktunya panjang, tapi tak terasa pemain tidak bertemu,
tidak ada match di sini. Ini pengaruh nggak dengan kondisi seperti ini, Bung Abo, Kang Abo, dengan kondisi yang tidak lama ketemu, tidak ada match, itu butuh berapa lama untuk nyetel dengan pelatih biasanya pemain? Iya, sebetulnya dengan kompetisi yang cukup padat, apalagi para pemain yang sekarang bermain ini lebih banyak bermain di Eropa ya. Saya kira secara profesionalismenya mereka ini bukan jadi permasalahan besar. Karena ketika mungkin tim-tim Eropa yang lain pun ketika masuk eventnya tim nasional, apakah itu friendly match, itu para pemain biasanya tidak lama. Tapi sejauh ini juga kita cukup baik sih kalau untuk masalah ini. Ya berbicara masalah bonding lah ya, kumpul-kumpul semuanya buat para pemain ini bukan masalah besar. Kalau misalkan kita tidak melakukan tesnya jangka panjang. Dari November sampai Maret itu cukup panjang loh. Cukup panjang memang, tetapi apakah mereka juga harus stay di misalkan salah satu negara untuk melakukan TC? Saya pikir juga enggak ya. Biasanya tim-tim Eropa kalau melakukan TC juga tidak akan terlalu lama, karena lebih banyak mereka mendapatkan kualitas latihannya di klubnya masing-masing. Jadi untuk menyatukan mereka berkumpul, saya pikir dengan waktu yang singkat pun bisa ya. Cara mereka bermain dan cara mereka melakukan latihan dan juga bertanding, saya pikir mereka udah terlatih dan lebih profesional mungkin ya. Oke, ini menarik karena ditunggu publik soal pelatih timnas ini. Kita tak sabar siapa nih nanti akan ditunjuk. Tapi terima kasih Bung Ihsan, Kang Abo untuk insight-nya di malam hari ini. Sehat selalu. Baik.